Yesus itu melarang untuk pembunuhan kan, untuk membunuh kan. Lihat ajaran Yesus tidak kan? Iya. Kan? Bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak boleh membunuh. Karena kalau membunuh itu dosa besar kan? Iya, benar. Oke. Nah, ini yang mau saya tanya, yang mau saya inginkan dari jawaban Abang. Tadi di awal ya, di awal kita gabungkan dua ayat ya, Bang. Bentar. Iya. Terbang. Mana tadi? Nah, ini dalam Yohanes 12 ayat 27 bahwa kita sepakat tadi bahwa Yesus datang itu untuk disalib. Dengan kata lain mengorbankan darah dan nyawa di dalam salib. Nah, pertanyaan saya pada intinya ini, Bang. Jika Yesus sudah tahu dari awal bahwa dia datang untuk disalib itu kan dibunuh ya kan? Dia kan datang kalau dia kan tahu. Berarti kalau dia tahu dia sudah ikhlas, dia sudah pasrah. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Di sini dia meminta kepada Tuhan untuk tidak diselamatkan karena memang itu tujuannya. Kalau memang Yesus sudah tahu dan sudah ikhlas, sudah sudah siap untuk dibunuh atau disalib, kenapa ajaran Yesus melarang untuk pembunuhan? Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Buka dulu yang tadi. Buka dulu yang tadi, Bang. Buka dulu yang tadi. Oke. Jadi yang ayat Alkitab di sini adalah yang warna biru ini, biru atau hitam ini. Yang lainnya ini penjelasan, bukan ayat Alkitab itu, gitu. Nah, masalahnya penjelasan Abang berbeda dengan penjelasan ini. Apakah menurut Abang ini salah? Blok ini salah? Salah itu, Bang. Salah. Salahnya di mana? Bilang, biar ku kasih tahu. Ada di mana, Bang? Oke, baik. Nah, coba aku baca ya. Ingatlah firman dalam ayat di bawah yang menyamakan taraf orang yang membunuh itu sama dengan iblis, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Nah, Tuhannya orang Islamnya yang melaknat, Bang. Tuhannya orang Kristen mengasihi, tidak pernah melaknat. Dari itu aku tahu. Kita kan Tuhan kita beda, Bang. Nah, makanya aku tahu itu bukan ayat Alkitab. Kenapa aku tahu itu bukan ayat Alkitab? Karena Tuhannya orang Kristen tidak pernah. Hanya Tuhannya orang Islamnya tukang laknat. Nah, makanya beda Tuhan kita. Gitu ya. Beda Tuhan kita. Makanya aku tahu itu penjelasan. Nah, dan sudah Abang akui kan begitu kan? Nah, coba. Coba mana, Bang? Mana, Abang? Coba. Kan sudah Abang akui kan bahwa itu bukan ayat Alkitab. Hanya yang sedikit itu, yang warna biru itu, yang ayat Alkitab kan, yang atasnya itu penjelasan. Gitu. Tuhannya orang Kristen nggak pernah melaknat, kawan-kawannya. Kalau Tuhannya orang Islam, ya melaknat. Itu bedanya. Gitu kawan-kawannya. Aku baca dari situ, makanya aku langsung tahu. Makanya aku langsung tahu, karena kan tertulis di situ. Dilaknat oleh Allah katanya. Dari situ aku tahu, oh ini bukan ayat Alkitab. Nah, gitu ya. Paham, Bang kan? Coba, Bang, naik lagi, Bang. Mana, Bang? Ini. Udah naik. Coba, Bang. Coba tunjukkan lagi, Bang. Oke. Oke, bentar, Bang. Ya, coba tunjukkan lagi dulu. Biar jelas, biar terang benderang. Coba tunjukkan lagi, Bang. Biar terang benderang, Bang. Biar jangan dipikir orang aku ngarang-ngarang. Nah, di atas itu kan ada tertulis. Mana tadi ya? Nah, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Nah, jadi Tuhan orang Kristen nggak pernah melaknat, Bang. Tuhan orang Kristen mengasihi. Nah, Bang, jadi yang melaknat itu bacaannya Allah. Kan dalam kitab Abang banyak terjemahannya tulisannya Allah. Yang membuat ini orang Islam yang membuat ini, Bang. Karena ada kata melaknat itu. Kalau di orang Kristen, Tuhan orang Kristen nggak pernah melaknat, Bang. Dari situ aku tahu. Biar terang benderang. Oke, Bang. Coba kita baca ini, Bang. Nah, ini. Dalam Yohanes 8:37. Aku tahu kamu keturunan Ibrahim. Namun kamu berusaha untuk membunuh aku karena kamu tidak mau menerima ajaranku. Ajaran Yesus tidak membunuh kan? Tidak boleh membunuh kan?
Ya. Abang Ya. setuju? Oke, baik. Itu bukan ayat Alkitab, Bang. Ini Bukan ayat Alkitab itu, Bang. Yohanes 8:37, coba abang buka Yohanes 8:37. Bukan. Orang Kristen nggak kenal Ibrahim, Bang. Yang dikenal orang Kristen itu Abraham. Coba abang buka Yohanes 8:37 yang versi abang. Oke ya. Yohanes 8 Oke. ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, gitu. Pak, coba abang jelaskan dulu maksudnya. Di situ pernyataan Yesus, apakah Yesus setuju untuk dibunuh atau tidak? Oke, baik. Oke. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Yesus tidak bisa menghindar dari itu, sebab untuk itulah dia datang. Gitu, Bang. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, agar dia bisa mati. Karena hanya orang mati yang bisa turun ke dalam kerajaan maut. Karena hanya orang mati yang bisa membebaskan orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Kalau selagi hidup, dia tidak akan mungkin bisa turun ke dalam kerajaan maut. Bagaimana caranya dia membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur sementara dia masih hidup? Makanya Yesus datang setelah dia mati, maka dia turun ke dalam kerajaan maut, membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Nah, gitu, Oke, Bang, gini bang, logika pertanyaan saya gini aja bang. Di sini kan ada kata-kata ini karena kamu tidak mau menerima ajaranku. Saya tanya abang, ajaran Yesus apakah boleh atau tidak membunuh? Oke. Ajaran Yesus tidak boleh membunuh, mengasihi, tapi secara keseluruhan ajaran Yesus itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Contoh ini satu. Kenapa orang Yahudi? Coba matikan dulu mic-nya. Bentar ya. Oke. Kenapa Yesus ketika memberikan ajarannya bertentangan dengan orang Yahudi? Kenapa? Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah kesempurnaan. Contoh, kasihi musuhmu. Kata Tuhan Yesus sama orang Yahudi, coba. Kasihi musuhmu. Lalu datanglah orang Farisi. Mana mungkin mau? Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh kita? Lalu kata Tuhan Yesus lagi, kalau ditampar pipimu kanan, kasih pipimu kiri. Orang Farisi dan orang Saduki tidak akan mau. Nah, untuk itulah orang Farisi dan orang Saduki menolak Tuhan Yesus. Dan penegasan yang terakhir dari Tuhan Yesus, Yesus berkata, kamu tidak menaati firmanku, iblislah yang menjadi bapamu. Karena kamu tidak menaati firmanku, itu kata Tuhan Yesus. Gitu bang, silakan bang. Oke bang, jadi intinya Yesus itu melarang untuk pembunuhan kan, untuk membunuh kan. Lihat ajaran Yesus tidak kan? Iya. Kan bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak boleh membunuh. Karena kalau membunuh itu dosa besar kan? Iya benar. Oke. Nah, ini yang mau saya tanya, yang mau saya inginkan dari jawaban Abang. Tadi di awal ya, di awal kita gabungkan dua ayat ya, Bang. Bentar. Ya. Terbang. Mana tadi? Nah, ini dalam Yohanes 12 ayat 27 bahwa kita sepakat tadi bahwa Yesus datang itu untuk disalib. Dengan kata lain mengorbankan darah dan nyawa di dalam salib. Nah, pertanyaan saya pada intinya ini, Bang. Jika Yesus sudah tahu dari awal bahwa dia datang untuk disalib itu kan dibunuh ya kan? Dia kan datang kalau dia kan tahu. Berarti kalau dia tahu dia sudah ikhlas, dia sudah pasrah. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Di sini dia meminta kepada Tuhan untuk tidak diselamatkan karena memang itu tujuannya. Kalau memang Yesus sudah tahu dan sudah ikhlas, sudah apa namanya? Sudah siap untuk dibunuh atau disalib, kenapa ajaran Yesus melarang untuk pembunuhan? Berarti gini loh Bang, bentar Bang. Padahal loh orang yang membunuh Yesus atau yang menyalib Yesus itu hanya membantu Yesus. Membantu apa? Supaya tujuan Yesus di dunia ini untuk dibunuh atau disalib atau nyawa dan darahnya terkorban itu tercapai. Coba kalau tidak ada orang yang membunuh, tidak ada orang yang membunuh, bagaimana mungkin Yesus tujuannya tercapai untuk disalib? Iya kan? Harusnya bukan dibenci, bukan dilarang gitu loh Bang. Gimana maksudnya? Oke. Tuhan Yesus melarang kita manusia saling membunuh. Tuhan Yesus melarang kita manusia untuk saling membunuh. Nah, kita yang dilarangnya untuk saling membunuh. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia kan untuk menggenapi
kata-katanya kepada iblis. Nah, jadi yang berhadapan dengan Tuhan Yesus ini adalah iblis, bukan kita manusia. Kalau kita manusia ini adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi yang dihadapi Tuhan ini di dunia pada waktu itu adalah iblis. Dalam Kejadian 3 ayat 14 itu, bahwa makananmu lah si debu tanah sampai seumur hidupmu. Itu kata Tuhan Yesus kepada iblis. Manusia akan kau makan seumur hidupmu, kata Tuhan Yesus kepada iblis seperti itu. Nah, itulah yang mau diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak ada hubungannya dengan manusia. Nah, tidak ada hubungannya dengan manusia. Iblislah yang berperan di dalam hal itu, dan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali, agar dialah manusia terakhir yang turun ke dalam kerajaan maut. Nah, gitu. Saya mau tanya bang, yang menyalib Yesus atau yang membunuh Yesus di tiang salib itu iblis atau orang Yahudi? Oke, tidak ada yang menyalib Yesus, tidak ada yang membunuh Yesus. Kronologinya adalah orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Kaisar Pontius Pilatus dan secara hukum dia disalibkan. Jadi siapa yang menyalib Yesus? Hukum. Hukum yang menyalibnya. Nah, Siapa? bukan orang Yahudi, bukan manusia. Hukumlah yang menyalibnya. Pelaksana hukumnya siapa? Pelaksana hukumnya ya Kaisar pada waktu itu, Kaisar Pontius Pilatus. Orang Yahudi kan? Bukan, Pontius Pilatus bukan orang Yahudi, bukan. Terus siapa? Orang Yahudi waktu itu menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu seorang gubernur, pemerintah lah yang ada di situ. Nah, lalu mereka harus melaksanakan hukum ini. Hukum itulah yang membuat Yesus disalib. Bukan kejahatan orang Yahudi yang menangkap dia atau tentara-tentara Romawi yang menangkap dia, tetapi hukum itu harus dilakukannya. Di mana hukum itu? Di dalam, coba matikan dulu mic-nya. Coba matikan dulu mic-nya ya. Coba ya. Di mana hukum itu tertulis? Di dalam Yesaya 53. Hukum itulah yang harus dijalankan. Gitu loh. Di dalam Yesaya 53 dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Contoh, kita baca aja langsung kawan-kawannya. Ini ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kita para nabi sudah mengeluarkan hukum. Hukum yang harus dilaksanakan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53. Bentar ya. Jadi jangan menyalahkan orang yang menyalibnya gitu loh. Jangan menyalahkan orang yang menyalib Tuhan Yesus. Yesus tersalib karena hukum gitu loh. Nah, jangan salahkan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jangan salahkan Pontius Pilatus yang cuci tangan. Jangan salahkan tentara Romawi yang menikam Yesus. Jangan salahkan siapapun yang menyakiti Yesus pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus mengalami hal itu karena hukum. Apa hukumnya? Ratusan tahun sebelum Yesus mengalami hal-hal itu, hukum sudah berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai tarap ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itulah hukum yang sudah diberikan Tuhan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus ada di dunia. Jadi jangan salahkan Pontius Pilatus. Nah, makanya di kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Tuh telah selesai," katanya. Telah selesai, hukum itu telah selesai. Bahkan Tuhan Yesus berkata,
ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi yang membuat Yesus tersalib ya hukum itu. Silakan. Oke. Tadi yang orang yang menyalib Yesus, yang menjalankan hukum untuk Yesus disalib, nggak salah kan? Baik. Dia tidak menjalankan hukum. Hukum itu yang harus terjadi. Iya. Hukum para nabi itu yang harus terjadi. Jadi terkadang beginilah kira-kira ya. Kayak gini, biar kubuka dulu logika abang. Coba. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus kan. Nah, terkadang kita benci kali kita kan melihat Yudas ini kadang kan. Nah, tidak kawan-kawan, nggak bisa. Sebab itu harus terjadi. Itu udah hukum yang dinubuatkan, yang dikatakan Tuhan Yesus ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Hukum itu sudah terlanjur ada bahwa dia akan dikhianati. Nah, gitu. Silakan, Bang. Bang, gini. Tadi Abang mengatakan bahwasanya orang yang menyalib Yesus, ya, itu tidak salah karena hanya menjalankan hukum, oke? Iya kan, benar kan? Mereka tidak menjalankan, tetapi hukum itu harus terjadi. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka menjalankan, berarti mereka tahu dong apa yang mereka lakukan. Nah, mereka tidak menjalankan, tetapi hukum itu yang harus terjadi. Gitu, Bang. Silakan, Bang. Bang, hukum itu aturan. Yang menyalib Yesusnya manusia kan? Ya. Nah, Ya. manusia, oke. Pelan-pelan. Manusia. Pertanyaan saya tadi, yang di sini manusianya nggak salah kan menurut Abang? Oke, tidak salah. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Justru Bang, justru dengan ayat berikutnya, saya tahu itu ayat yang Abang baca, itu dalam Lukas 23 ayat 34 kan, bahwa Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, jika memang orang yang membunuh di situ, orang yang menyalib di situ, yang Abang katakan tidak bersalah, ya, tidak bersalah. Jika memang dia tidak bersalah, kenapa Yesus meminta doa kepada Bapaknya agar mereka itu diampuni karena mereka tidak tahu? Kalau mereka tidak salah, baik. coba. Oke. Biar kita tahu, Yesus mengatakan seperti itu, biar kita tahu bahwa mereka tidak bersalah. Gitu loh. Kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu, maka selamanya kita akan membenci orang Yahudi. Kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu, maka selamanya kita akan membenci Yudas, apalagi Pontius Pilatus. Akan sangat kita benci. Nah, justru Yesus mengatakan seperti itu agar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu, Bang. Silakan, Bang. Kalau menurut Abang, kan ketika seseorang memohon kepada sesuatu untuk memohon ampun kepada pihak yang lain, itu kan Yesus memohon ampun, meminta kepada Bapa agar orang-orang di situ diampuni. Kata ampun itu menurut Abang diperuntukkan untuk orang yang salah atau tidak? Oke, baik. Bisa, Bang, begini. Kalau seandainya Yesus itu hanya memberikan contoh kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang itu tidak salah, kenapa Yesus tidak berkata mereka tidak salah karena mereka hanya mengikuti hukum? Tetapi kenapa di situ ada kata doa? Ada kata meminta. Yesus meminta diampuni. Berarti kalau ada sesuatu yang diampuni, ada kesalahan. Ada kesalahan sehingga diampuni. Coba. Oke. Teladan yang diberikan Yesus di dalam segala apa yang dilakukannya, teladan yang diberikan Yesus di setiap apa yang dikerjakannya, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus, dia akan selalu memberikan teladan. Apapun yang dilakukan Yesus, di dalamnya harus ada teladan. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, agar kita meneladaninya. Contoh, seperti akulah, yang kasus penistaan agama itu. Nah, aku mencontoh Tuhan Yesus. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah hakim ini. Ampunilah jaksa ini. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku meneladani Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan dalam hal berbicara, dalam hal bertindak. Semua teladan yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita. Gitu, Bang. Tadi analogi Abang mengatakan bahwasanya Abang berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa hakim itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gitu. Ya, aku berdoa seperti itu kepada semua orang yang memenjarakan aku. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang memenjarakan Abang tidak tahu.
Menurut imanku dia tidak tahu, menurut hukum dia tahu. Kok nggak tahu mereka bang? Kan Gitu loh. jelas abang bersalah, abang menista agama loh. Iya, aku paham. Aku paham contoh. Kalau aku ditangkap, Julius Setiadi kan harus ditangkap secara hukum. Secara karena hukum itu loh. karena menista agama ya kan salah. Bukan kasus menista agama, dia yang menyebarkan. Nah, dia yang mengupload. Kalau secara hukum kan harus seperti itu. Karena orang Poltabes Medan kan menemukan video itu di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel. Kalau secara hukum, Hidayah Mualaf Channel itu harus ditangkap juga. Tetapi aku berdoa, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena Julius Setiadi itu kan nggak ditangkap. Itulah teladan yang kuambil dari Tuhan Yesus gitu loh. Bentar bang, bagaimana mungkin abang berdoa kepada Tuhan bahwa hakim itu tidak tahu apa yang mereka lakukan, sementara abang sendiri sudah terbukti secara pasal bahwa melakukan penistaan agama. Sama seperti tadi, bagaimana mungkin abang mengatakan bahwa kekaisaran tidak salah, padahal mereka sudah membunuh. Oke, baik. Analogi Oke ya, aku jawab ya. Oke, aku jawab ya. Iya. Aku jawab ya. Oke, coba matikan mic-nya. Oke. Matikan mic-nya. Di dalam kasusku, orang yang pertama ditangkap itu secara hukum adalah Julius Setiadi. Udah? Itu di dalam kasusku, bukan di dalam kasus dia. Secara hukum di Indonesia ini, di dalam kasusku, orang yang pertama ditangkap itu harus Julius Setiadi, pemilik akun TikTok Hidayah Mualaf Channel. Udah? Oke, itu secara hukum itu nggak bisa dibantah itu. Oke. Nah, apakah aku bersalah? Ya, aku juga bersalah. Karena aku yang berbicara di channelnya itu, kan begitu. Lalu di dalam pelaksanaan hukumku, Julius Setiadi bebas berkeliaran. Yang dipenjara aku. Nah, secara hukum kan sudah salah kan? Sudah salah dong secara hukum. Salah itu siapa yang menyebarkan, siapa yang mengupload ke YouTube. Kan begitu kan? Nah, aku meneladani ketika aku diputus tunggal, ketika aku divonis bersalah tunggal, aku langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu bang, teladan dari Tuhan Yesus. Gitu bang. Demikian juga ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Agar aku menconteknya. Meskipun ada yang tidak adil, aku harus mencontek apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya aku contek. Gitu bang, silakan bang. Jadi intinya menurut abang, ya, orang yang menyalib Yesus pada saat itu atau orang yang membunuh Yesus itu tidak salah, itu intinya kan? Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, gitu loh. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah jawabanku. Nanti larinya jadi kerana debat kita. Itulah jawabanku. Sama seperti orang-orang jaksa itu, sama seperti oknum-oknum Polrestabes Medan itu. Aku berdoa kepada Tuhan, ampunilah Tuhan Yesus, ampunilah oknum-oknum Polrestabes Medan ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya langsung berdoa aku seperti itu. Contohnya gini lah aku bilang sama abang. Gini, biar aku buka dulu sama abang ya. Itulah teladan Tuhan Yesus ini. Coba. Abang maki-makilah di sini Tuhan Yesus. Udah? Di channelku ini. Contoh ini bang. Aku yakin abang nggak mau menghujat. Yakin aku itu abang nggak mau menghujat. Udah. Contoh. Abang maki-makilah di channelku ini Tuhan Yesus. Siapa yang duluan ditangkap? Yuk. Siapa yang duluan ditangkap? Penyebar lah, yang menyebarkan video lah. Aku kan yang ditangkap. Demikian juga dengan Julius Setiadi. Harus dia duluan ditangkap. Akun TikTok Hidayah Mualaf Channel. Harus dia seharusnya yang duluan ditangkap. Tapi kan dibebaskan. Jadi aku berdoa. Coba lanjut. Di hubungannya dengan orang yang membunuh Yesus tadi, yang menyalib Yesus tidak bersalah, kayak mana analogi abang sehingga bisa abang ambil ini sebagai analogi dari pernyataan tadi?
Oke, perkataan Tuhan Yesus itu, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Perkataan Tuhan Yesus itu yang kukutip, bahwa dia memberikan teladan sama aku gitu, agar aku bisa mengampuni orang yang tidak mengerti apa yang dilakukannya, gitu. Teladan itu yang kuambil. Kan abang tadi bertanya, kalau orang bersalah kenapa dimohonkan ampun? Kan abang bilang, nah teladan yang diberikan Yesus pada waktu itu biar aku contoh dan berhasil. Perfect, aku mencontohnya. Sampai sekarang Julius Setiadi bebas, aku nggak keberatan. Nah, gitu bang, silakan bang. Oh, jadi gitu ya Bang ya. Iya, ya itulah jawabanku. Kalau abang nggak terima, ya nggak apa-apa. Itulah jawabanku. Teladan yang diberikan Yesus, gitu bang. Berarti Oke, Yesus ya. Bentar Bang. Berarti Yesus berdoa di situ tidak untuk meminta ampun, untuk meminta Tidak, dia berkuasa mengampuni. Tidak ada di situ Yesus untuk memohon ampun kepada Bapa di surga. Dia berkuasa untuk mengampuni. Perempuan itu pun diampuninya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ah, tapi dia sedang memberikan teladan. Oke lah bang ya, biar makan dulu aku, nanti kita lanjut ya bang. Udah lapar kali aku bang. Makan dulu aku ya. Oke, aku juga. Oke. Oke. Iya. Oke, sholat dulu abang, sholat.